Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya lebih-lebih nikmat kesempatan pada pagi hari ini. Dan juga untuk kedua kalinya, marilah kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas dari mata kuliah di Pusi Inovatif jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Nah, jadi pada kesempatan kali ini judul dari inovasi saya itu sendiri yaitu proses penyeleksian benih padi dengan menggunakan metode telur apung dan petani biasa atau farmer untuk peningkatan produksi hasil pertanian. Itu merupakan judul dari inovasi saya sendiri. Adapun yang melatar belakangi inovasi saya ini yaitu ditinjau dari segi produksi hasil pertanian yang sekarang ini semakin relatif rendah, yang diakibatkan ketidakpengetahuan para petani dalam menyeleksi benih padi yang baik dan benar, sehingga berdampak pada hasil produksi. Maka dari itu saya memberikan inovasi ini kepada para petani untuk melakukan proses penyeleksian benih padi dengan menggunakan metode telur apung dan petani biasa atau farmer untuk peningkatan produksi hasil pertanian. Itu yang melatar belakangi adanya inovasi saya ini sendiri. Adapun keuntungan yang saya berikan kepada para petani yaitu satu, petani jadi lebih tahu bagaimana cara menyeleksi benih padi yang baik dan benar. Dan yang kedua, meningkatnya atau peningkatan produksi hasil para petani. Nah, itu keuntungan yang saya berikan kepada para petani dari inovasi saya ini sendiri. Adapun strategi yang saya gunakan yaitu strategi bujukan, yaitu mengumpulkan masyarakat, khususnya para petani, untuk melakukan proses penyeleksian benih padi dengan menggunakan metode telur apung dan petani biasa untuk peningkatan hasil pertanian. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu sebagai berikut. Menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Jadi alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu gayung, garam, telur, 2 benih padi dengan takaran yang sama, 2 wadah, dan air. Langsung saja kita tuangkan air secukupnya dalam tiap-tiap wadah. Ya, langsung saja kita tuangkan air ya secukupnya, teman-teman, kira-kira segini. Dan wadah yang satunya memasukkan air seperti ini. Kita masukkan secukupnya, teman-teman. Baik. Nah, langkah pertama dari metode telur apung yaitu pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masukkan garam sedikit demi sedikit. Kita tambahkan, teman-teman. Ini tahap-tahapan untuk metode telur apung. Kita masukkan segini. Kemudian kita aduk sampai garamnya melebur atau merata. Kemudian coba kita masukkan telurnya. Bisa mengapung, teman-teman. Kalau belum bisa mengapung maka kita tambahkan garam lagi, teman-teman ya, sehingga telurnya mengapung. Ya, masih kita harus tambahkan garam, teman-teman ya. Kita tambahkan sedikit-sedikit dulu, teman-teman. Bila telurnya masih tenggelam ya, bisa kita angkat dulu, teman-teman. Kemudian kita masukkan garam lagi sampai kadar air dan garamnya seimbang. Kita tes telurnya apakah bisa mengapung atau tidak. Bila sudah terlihat telurnya terapung,
sebelumnya kita masukkan garam itu langsung telurnya jatuh, tapi sekarang bisa kita lihat teman-teman, telurnya bisa terapung ya seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan benih padinya. Kemudian kita aduk sampai merata ke bawah. Ini merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari proses penyeleksian dari telur apung ya teman-teman. Langkah kedua dari metode petani biasa. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Jadi langsung saja kita masukkan benih padinya. Setelah kita masukkan benih padinya, kita aduk. Porsinya sama ya, tidak ada kurang dan tidak ada lebihnya teman-teman sekalian. Kita sama rata. Perbandingan yang pertama, petani biasa, ruang atau celah sangat jelas. Kemudian yang mengambang kita taruh di wadah. Kita lihat. Kemudian pada metode telur apung, kita lihat perbandingannya atau perbedaannya. Kita angkat benih yang mengambang, kemudian taruh di wadah yang lain. Adapun perbandingan yang kedua bisa kita lihat. Pada saat kita aduk, jelas kita lihat pada metode telur apung terlihat ikut mengambang pada saat diaduk. Nah, pada metode petani biasa, pada saat diaduk, benih padi malah ikut tenggelam. Perbedaan atau perbandingan yang ketiga itu bisa kita lihat pada metode telur apung yang mengambang tidak hanya yang tidak memiliki biji saja, akan tetapi yang berbiji pun ikut mengambang. Bisa kita buka. Nah, kelihatan bahwa yang berbiji juga ikut mengambang. Nah, ini pada metode telur apung. Nah, pada metode petani biasa bisa kita lihat yang mengambang hanya yang tidak memiliki biji. Nah, kita bisa. Baik, itulah hasil percobaan inovasi yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Dan bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.